Coba bayangin deh, gimana caranya ngelola tim yang jumlahnya cukup buat menuhin satu stadion sepak bola? Nah, sebesar itulah skala sistem pendidikan di Jawa Timur. Hari ini, kita akan bedah buku panduan baru mereka buat lihat gimana mereka menaklukkan tantangan raksasa ini. Kunci buat memahami tantangan ini ada di angka ini, 85.200. Yap, segitu banyaknya jumlah guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Skala sebesar ini jelas menuntut sebuah sistem yang benar-benar terpadu. Dan tim raksasa ini nggak cuma besar, tapi juga beragam banget. Lebih dari 51.000 pendidik udah bersertifikat, sementara lebih dari 33.000 lainnya masih dalam proses. Mengelola tim dengan skala dan keragaman kayak gini butuh banget strategi yang jelas dan terpadu. Dan itulah yang bakal kita jelajahi sekarang. Oke, kita akan bedah buku panduan ini dalam 6 langkah. Mulai dari memahami skala tantangannya, lalu kita lihat panduan terpadunya, 4 prinsip transformasinya, aturan main yang jelas untuk semua, perangkat digitalnya, sampai tujuan akhirnya di tahun 2045. Yuk, kita mulai! Bagian pertama, sistem skala besar. Di sini, kita bakal lihat lebih dekat sebenarnya segede apa sih stadion yang harus dikelola ini, dan kenapa sebuah panduan jadi sangat-sangat penting. Kompleksitasnya tuh nggak berhenti di jumlah orangnya aja. Coba bayangin, hampir 80% institusi pendidikan di Jatim itu swasta. Dan kalau kita lihat neracanya, jumlah pendidik di sektor negeri dan swasta pun hampir seimbang. Nah, ini kan ekosistem yang rumit banget ya. Makanya, butuh satu panduan buat menyelaraskan semua pihak. Lanjut ke bagian kedua, panduan terpadu 2025. Jadi, gimana cara mengatasinya? Jawabannya ada di buku Saku GTK Jatim 2025. Tapi, jangan bayangin ini sebagai buku aturan yang kaku ya. Anggap aja ini semacam playbook atau buku panduan strategis buat setiap pendidik. Terus, isinya apa aja sih? Gampangnya, ini adalah panduan praktis yang menyatukan semua hal penting. Mulai dari prinsip kerja, prosedur standar, sampai ke layanan digital. Intinya, semua yang dibutuhin ada dalam satu genggaman. Nah, ini poin kuncinya. Buku ini tuh dirancang buat memberdayakan. Tujuannya bukan buat memaksakan aturan dari atas, tapi untuk jadi alat yang bisa menyelaraskan tujuan bersama dan memperkuat kolaborasi di lapangan. Oke, bagian ketiga, 4 prinsip transformasi. Sekarang, apa yang jadi fondasi dari panduan ini? Semuanya dibangun di atas 4 prinsip inti. Dan ini bukan sekedar prinsip, tapi sebuah pergeseran pola pikir yang mendasar bagi para pendidik. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana ide-ide yang abstrak ini diterjemahkan jadi tindakan nyata. Kolaboratif, ya artinya membangun komunitas belajar. Reflektif, artinya pakai data buat perbaikan. Transformatif, itu berarti mengadopsi teknologi. Dan akuntabel, artinya bekerja dengan standar yang jelas biar hasilnya terukur. Praktis banget kan? Bagian keempat, aturan jelas untuk semua. Prinsip-prinsip tadi kan bagus, tapi gimana penerapannya di lapangan? Nah, jawabannya ada pada serangkaian aturan yang jelas dan disederhanakan. Standar Operasional Prosedur, atau kita singkat SOP. Biar nggak terasa rumit, 15 SOP yang ada itu dikelompokkan jadi 3 kategori logis ini: administrasi, pengembangan profesi, serta operasional dan pelayanan. Pengelompokan ini penting banget buat mengurai kerumitan dan bikin seluruh sistem jadi lebih mudah dikelola. Alur kerja ini nunjukin gimana semua proses itu saling nyambung dalam siklus 4 langkah yang logis. Dimulai dari data dan penempatan, lanjut ke pengembangan karir, terus pelayanan dan pengakuan, dan diakhiri dengan pemantauan untuk perbaikan berkelanjutan. Semuanya jadi satu lingkaran yang utuh. Kita masuk bagian kelima, perangkat digital Anda. Terus, gimana semua sistem ini dijalankan di era modern? Tentu aja dengan dukungan teknologi. Anggap aja ini adalah toolkit digital yang udah disiapin buat para pendidik. Toolkit ini isinya beberapa portal utama. Ada IMAS yang jadi pusat layanan administrasi kayak mutasi dan promosi. Terus ada SIM PKB buat fokus ke pengembangan profesi. Info GTK buat mastiin data guru valid. Dan MyASN untuk manajemen kepegawaian PNS. Jadi, setiap portal punya peran spesifik buat nyederhanain tugas yang beda-beda. Dari semua portal tadi, IMAS ini perlu dapat sorotan khusus. Kenapa? Karena inilah pusat komandonya yang mengintegrasikan banyak proses administrasi baru untuk para pendidik di Jawa Timur. Ibaratnya satu pintu untuk berbagai layanan. Oke, bagian ke-6 bagian terakhir, tujuan akhir 2045. Setelah kita bahas semua prosedur dan perangkat digital, sekarang saatnya kita bertanya, sebenarnya untuk apa semua ini? Mari kita hubungkan semua titik ini ke visi jangka panjang yang jadi tujuannya.
Kutipan dari buku saku ini ngerangkum semuanya. Setiap SOP dan setiap portal digital pada akhirnya bertujuan untuk satu hal, menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Sebuah generasi yang diharapkan bakal membawa Indonesia jadi negara maju pas perayaan 100 tahun kemerdekaannya. Jadi dari semua pembahasan ini, tersisa satu pertanyaan besar. Dengan adanya buku panduan strategis yang baru ini, yang bisa menyelaraskan puluhan ribu pendidik dengan aturan yang jelas, prinsip yang kuat, dan alat digital yang modern, apakah Jawa Timur benar-benar siap untuk membangun generasi emasnya?